Cerita kebun rakyat atau hutan milik rakyat di desa Babadan. Dulunya hutan ini adalah semak belukar dengan pohon bambu duri yang sangat rapat sekali, tidak bisa dimasuki orang. Lalu pada sekitar tahun 90-an dijadikan sawah dan sekarang sudah menjadi hutan kebun kopi. Tapi semenjak ditanami mahoni, pohon mahoni ya, kopinya saat ini tidak berbuah. Ini tidak berbuah. Yang tadinya saat kayu mahoni itu baru sebesar ibu jari, itu satu pohonnya ini mampu menghasilkan sekitar 5 kilo, tetapi karena rapatnya kayu mahoni sehingga tidak berbuah. Sebenarnya memperbarui hutan sistem ini adalah salah dan keliru, karena tidak hanya pohon mahoni yang mampu untuk ditanam. Mungkin sistem perhutani ini tidak menggaji petaninya, terus hanya memilih jenis tanaman yang mudah didapat, murah, gratis, karena petaninya sendiri yang mengusahakan untuk mencari bibit, terus disuruh menanamnya kembali, tetapi tidak mempunyai pendapatan saat ini karena kopinya tidak berbuah. Setengah hektarnya setiap tahunnya menghabiskan dana sekitar 5 jutaan untuk pupuk dan pengelolaan lahannya. Kalau seperti ini dipastikan paling banyak itu kopi menghasilkan uang 2 jutaan atau sekitar 1 kental beras, kopi beras ini. Belum nanti diambil jatah atau istilahnya setor ke Kementerian Perhutani setempat yang biasanya dicek di kebun, lalu diberikan gras alias berapa mengonya perhutani minta setoran, yang kadang memberatkan petaninya. Dia tidak mengelola beratnya, lelahnya bekerja di hutan, mengelola hutan bertahun-tahun, kira-kira dari membuka hutannya, menyiapkan lahannya, sampai siap panen itu kalau kopi dibutuhkan sekitar kalau di hutan ini sekitar umur 7 tahun baru panen. Selama 7 tahun itu ya tetap membabati lahannya, terus memupuk selama 7 tahun belum panen. Itu setelah mendapatkan panen, saat ini ya seperti itu hutan di Indonesia. Tidak ada yang namanya pendapatan yang lebih yang didapatkan dari hutan. Mengelola hutan sebenarnya mengurangi beban negara mengurusi hutan, yaitu petaninya mengelola hutannya sehingga mereka enak di kantor, tidak keluyuran ke hutan mencangkul. Sudah ada yang mengerjakan seperti tanaman seperti ini, sudah dikerjakan para petaninya, sehingga hanya diharapkan mampu menggelontorkan dananya, bukan sistem cara pemilihan jenis pohon, karena tanah di sini lebih dominan cocok untuk ditanami pohon jenis buah-buahan seperti jengkol, pete, mangga, mungkin juga cengkeh, mungkin juga lada-ladanan, juga tanaman yang tidak harus kayu, karena sejenis kayu ini tidak mempunyai nilai yang menghasilkan buat petaninya.
kayu ini 80 tahun baru panen. Ya, yang panen perhutani. Petaninya ya kalau mampu gelondong dapat uang. Kalau tidak, hutannya rusak, kebun kopinya rusak, tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya membuka lahan lagi yang baru setelah uang yang dikeluarkan untuk mengelola tanaman jadi seperti ini sudah terlanjur terbuang karena dipupuk, untuk beli pupuk, untuk mengerjakan lahannya setiap tahun. Sehingga memulai lagi dari awal. Itu saja berjalan beratus-ratus tahun selama kepemimpinan kepresidenan atau Kementerian Perhutani di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, wilayah Kedua Utara, Kementerian Jumo. Dan ini sangat tidak relevan dan memiskinkan rakyat cara seperti ini. Karena 80 tahun pohon mahoni itu berpanen, itu saja pendapatan ini tidak masuk ke yang menanam. Yang menanam hanya dipekerjakan untuk menanam, menggarap lahannya. Artinya itu ini sangat merugikan, sehingga cara ini semoga semakin majunya berpikir secara modern, dirubahlah cara berpikir seperti ini. Karena tanah ini untuk menjadikan hijau itu sekitar satu kabupaten itu ada 4 lokasi hutan aja sudah lumayan cukup hijau. Apalagi di Jawa Tengah ini masih banyak gunung, bukit, itu sebagai lahan hijau, dan ini bukan hutan lindung karena ini dulu dirumuskan ingin jadi perumahan di sini. Bukan hutan lindung, tapi dimasukkan masih hutan lindung. Aneh kan? Nah, itu peta itu orang Belanda yang membuat, bukan orang Indonesia, tapi diteruskan sampai saat ini oleh para pegawai-pegawai perhutani yang hanya mengadopsi ilmu-ilmu cara lama. Cara lama yaitu cara anjing gede menang kerai. Kalau arti bahasa Jawanya begitu. Jadi ini perlu dirubah untuk dijadikan perkebunan yang lebih berkomoditi pada sektor produksi yang bisa lebih cepat dimasak. Atau misalkan kopi, tumpang sari, campur sari, pisang, jahe, kemukus, laos, dan sebagainya. Tidak hanya mengandalkan linduan atau lindung atau teduan ataupun rimbunnya kayu, karena hutan yang rapat dekat perumahan semacam ini malah sangar. Dulunya ingin dibuka semacam perumahan sehingga tidak sangar, sehingga hantu-hantunya kabur, malah ini dihutankan kembali dan menjadi pedesaan udah sepi, hutan kembali, dulu dibabatin dan digunakan untuk menanam tanaman yang bisa mengenyangkan dan menghasilkan semacam jagung, padi gogo, polowijo, seperti ketela dan talas. Dulu kembili, sekarang malah dihutankan kembali. Dan semacam ini, kalaupun bisa bekerja petani, ya kalau masih muda, kalau udah tua, ini 80 tahun loh berumur, sehingga tidak mampu lagi bekerja menggelondong kayu atau bekerja dolok. Itu tidak mampu lagi, sehingga cara efisien modern memperbarui hutan adalah dengan sistem memilih tanaman yang berbuah dan produksinya dapat bermanfaat, lebih bermanfaat untuk minuman semacam kopi, obat-obatan, atau buah. Itu yang tanaman pilihan di zaman modern. Hutan semakin perkebunan, penghasilan produksi bahan pangan semakin menipis, sehingga perlu dirubah hutan-hutan, menghutankan kembali dengan sistem kayu-kayu yang paling
penghasilan senapan-senapan yang bisa memicu konflik bersenjata. Penjualan kayu mahoni semacam ini biasanya digunakan untuk popor-popor senapan di negara-negara asing yang tidak ada produktivitas pertanian, sehingga nanti bisa memicu konflik dan perang. Semoga berita yang demikian menjadi acuan Anda untuk berpikir menata hutan kembali dengan menginstruksikan, dengan mempunyai kerja dinas atau pangkat jabatan di dinas semacam perhutani, sehingga Anda tidak hanya mudah mengerjakan, mendapatkan sabetan uang bantuan luar negeri yang gede, tetapi membuat pertanian dan para petaninya semakin menderita dan semakin miskin dikarenakan tidak mampu mengerjakan lahannya, sehingga rumput-rumputnya tidak mampu dibabatin, tidak mampu, sehingga kopi yang tadinya produktivitasnya satu pohon mencapai sekitar 5 kilo, sekarang hanya satu genggam saja tidak ada. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga besok-besoknya untuk penataan hutan kembali harus menggunakan ilmuwan ilmuwan dari desa yang di daerah sekitar tempat hutan itu ingin dibuat proyek. Tidak asal sembarangan membuat proyek menghutankan kembali, karena dulu orang leluhur kami dari daerah sini juga mendobrak atau menghengotkan jin setannya, menebang hutannya untuk areal pertanian dan komoditi produk tanaman yang bisa dimakan. Sekian dan terima kasih.